Kalau boleh dibagi tahu, ini bareng siapa ini? Dengan Nurul. Nurul yang mana ini? Nurul Husaini. Oh, Nurul Husaini. Nurul atau bunga ini? Nurul. Nurul, bukan bunga. Bukan. Kembang juga bukan? Bukan juga. Bukan. Iya. Rumahnya jauh atau enggak dari sini sih? Lumayan. Lumayan. Di sana rame atau bagaimana? Ramai perkampungan. Oh, perkampungan. Jadi sebuah perkampungan di tempat Nurul ini ya. Kalau boleh dibagi tahu Nurul, itu perkampungan jenis apa atau sering disebutkan perkampungan di mana gitu? Oh, kalau biasanya manusia bilang itu perkampungan Bunian. Perkampungan Bunian. Bapaknya masih? Masih. Masih. Bukan itu bapaknya? Bukan. Bukan. Iya, Nurul Husaini. Cantik atau enggak ini? Wis kenal suwi san. Mana kok yo iya ta omong ya. Jam 12 arep undangan nanti. Dulu. Iya juga ya kan nonton. Arep undangan nanti jam 12 iki. Rolas undangan di sopo. Bapak yang undangan tengah malam ini dipanggil. Masih ada nggak di sini? Mau ada pesan ini. Pesan terakhir ini sama Ocok. Alhamdulillah. Cok. Saya kurang dengar tadi, Cok. Coba ngomongnya agak kuat. Apa? Kalau bersetelan jangan malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi sahabat ya. Mediumisasi kali ini kami akan menindaklanjuti beberapa video yang lalu tentunya. Pada kesempatan yang lalu kami telah menghadirkan salah satu makhluk gaib golongan Bunian yang bernama Satrio dan statusnya itu lajang, pengakuannya begitu sahabat. Kalau nggak salah ingat nama panjangnya Satrio Tonggos ya. Dia di beberapa kali pertemuan mengaku masih lajang dan menaksir salah satu kembang desa atau bunga desa di alam Bunian sana yang bernama Nurul ya. Anaknya Pak Wahid itu sahabat ya. Pada kesempatan kali ini akan coba kita hadirkan si Nurulnya. Mana tahu berkenan hadir dan bisa guna untuk kita tanya-tanya apakah betul mengenal sama Satrio Tonggos tentunya, dan apakah di sana itu kehidupannya seperti yang Satrio ceritakan di sini. Namun sebelum mediumisasi kami lakukan, tentunya jangan lupa sahabat doakan kami semoga proses mediumisasi lancar dan adanya sedikit banyaknya penggalan informasi yang bisa didapat guna untuk menambah wawasan terkait kehidupan di alam Bunian, dan semoga kita semuanya terhibur. Itu poin utamanya sahabat ya. Jadi pesan saya, hasil penggalan informasi yang kami dapat jangan disikapi secara berlebihan, namun ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita, dan ya kita semua nikmati dengan enjoy saja. Tak perlu berlama-lama, kami akan mediumisasi. Namun sebelumnya di samping saya sudah ada mediator. Saya akan ngajak ngobrol terlebih dahulu. Gimana kabarnya Bang Faiz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kira-kira siap untuk mediumisasi lagi? Insya Allah siap. Begitu ya. Pertanyaan sebelum kita mediumisasi begini, karena ada beberapa pihak yang memang penasaran dan kepingin juga mengerti bagaimana sih tanggapan Bang Faiz terkait menjadi mediator
dan dipakai guna untuk mediumisasi dengan beraneka ragam makhluk gaib yang coba guna untuk dihadirkan. Contoh, apa sih perbedaannya saat makhluk gaib masuk dari golongan bunian dan yang non bunian? Mana tahu ada perasaan yang bisa dibagi, diceritakan begitu. Sebenarnya kalau untuk kayak makhluk gaib seperti bunian atau non bunian gitu kan Mas, biasa aja sih Mas, lebih ya sama sih sebenarnya. Oh begitu ya. Tergantung energinya juga sih Mas. Begitu besar kecilnya Besar ya. kecilnya itu aja sih menjadi patokan perbedaan antara energinya, besar kecilnya. Kalau masalah dia bunian atau tidak buniannya itu sama sih. Sama gitu ya. Seperti itu. Itulah sahabat sedikit cerita yang dirasakan oleh mediator kami di sini Bang Faiz. Ternyata ya seperti itu tadi telah disampaikan, dan ya memang kondisi makhluk gaib itu kelasnya berbeda-beda, karakternya, kastanya pun berbeda-beda. Itu sahabat. Jadi tidaklah bisa kita samaratakan. Artinya kita harus memahami perbedaan yang ada, namun yang terpenting kita akan tetap berusaha menebarkan hal-hal yang positif walaupun kami lagi dialog dengan pihak makhluk gaib. Karena sejatinya makhluk gaib itu pun sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka golongan makhluk gaib, dan makhluk gaib pun ada yang positif, ada juga yang negatif. Begitu juga di alam kita bangsa manusia. Tentunya panjenengan semua sudah paham, nggak perlu saya sampaikan. Ada positif dan negatif, itu memang kelengkapan kehidupan dunia ini. Oke, langsung saja sahabat ya, kita akan mencoba mediumisasi, menghadirkan pihak yang dimaksudkan oleh Satrio Tonggos, yakni Bunga Desa Nurul, anaknya Pak Wahid katanya, anak tetua di alam bunian sana. Ya, bersiap saja Bang Faiz ya. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh dibagi tahu, ini bareng siapa ini? Dengan Nurul. Nurul yang mana ini? Nurul Husaini. Oh, Nurul Husaini. Oh, iya. Dari mana ini Nurul? Dari rumah. Pak. Dari rumah. Ini di mana? Ini di sini, di alam kami bangsa manusia. Kok bisa ada apa? Oh iya, kepingin kenal sama Nurul. Nurul atau bunga ini? Nurul. Nurul, bukan bunga. Bukan. Kembang juga bukan? Bukan juga. Bukan. Iya. Nurul Husaini. Iya, Pak. Laki-laki atau perempuan? Perempuan dong. Oh iya. Masa Nurul orangnya laki-laki? Mana tahu. Iya. Makhluk gaib atau makhluk apa ini? Makhluk gaib. Makhluk gaib, iya. Tadi dari rumah ya? Iya, Pak. Rumahnya jauh atau enggak dari sini sih? Lumayan. Lumayan. Di sana rame atau bagaimana? Ramai perkampungan, Pak. Oh, perkampungan. Jadi sebuah perkampungan di tempat Nurul ini ya. Kalau boleh dibagi tahu Nurul, itu perkampungan jenis apa atau sering disebutkan perkampungan gimana gitu? Oh, kalau biasanya manusia bilang itu perkampungan bunian. Perkampungan bunian. Tapi Nurul ini mirip kembang atau bunga gitu. Oh, enggak, Pak. Iya. Karena bunga itu biasanya perempuan gitu kan, hobi yang suka begitu. Oh, enggak, Pak, biasa aja. Biasa aja. Tebak-tebakan kita yuk. Tebak-tebakan. Inilah uniknya kami bangsa manusia. Jumpa pertama, kenalan, baru lanjut tebak-tebakan. Iya. Punya bapak kan? Punya. Oh iya. Mama punya? Punya. Oh punya.
Bapaknya masih. Masih. Bukan itu bapaknya. Bukan. Bukan. Iya, Nurul Husaini. Cantik atau enggak ini ya? Ya tergantung yang menilai sih. Perasaan Nurul lah begitu. Kalau Nurul sih biasa aja. Biasa aja. Kalau di kampung sana, apa tanggapan masyarakat terkait Nurul? Banyak yang bilang apa sih namanya, kembang desa. Oh, kembang desa. Oh, begitu. Berarti cantik kalau kembang desa ya. Iya. Wayu gitu loh. Kalau bahasa kami. Enggak lupa, biasa aja. Biasa aja ya. Ya memang bagusnya begitu. Biarkan orang mengatakan hal-hal yang berlebihan terkait diri kita. Kalau bisa kita biasa-biasa aja. Iya, Pak. Iya. Umurnya sudah berapa, Nurul? Umurnya belum ada 1000, Bang. Oh, belum ada 1000. Belum. Iya. Jadi berapa? 5.000? Oh, enggak ada 1000, berarti masih ratusan dong. Oh, di bawah 1000 ya. Iya. Nurul Husaini. Iya. Biasa sering dipanggil apa itu? Ya Nurul aja. Nurul aja. Bukan Aini gitu. Bukan. Bukan. Jadi sahabatku semua ya, ternyata ini yang dimaksud oleh itu. Nurul. Iya, Pak. Sudah menikah belum? Belum ya. Kira-kira apakah punya target mau menikah di umur berapa begitu? Kalau menikah di umur berapa sih belum ada target, Bang. Belum ada target. Cuman ya tergantung jodohnya sih. Oh, tergantung jodoh. Cepat datangnya, cepat nikah. Begitu. Jodoh di tangan siapa itu biasa? Jodoh di tangan Tuhan. Tapi ya, ini putusan di tangan? Di tangan Bapak. Oh, di tangan Bapak. Sama Mama enggak? Iya. Ya lebih dominan ke Bapak. Ke Bapak ya? Oh, Bapak berkuasa ya? Berkuasa, kepala rumah tangga. Oh iya. Iya ya. Nggak apa-apa, kita canda lah Nurul Nggak ya. apa-apa loh, Pak. Sebelumnya pernah datang hadir ke dimensi manusia atau belum, Nurul? Belum, ini pertama kali. Apa yang dirasakan dan kesannya bagaimana? Beda aja suasananya. Bedanya gimana, Nurul? Bedanya lebih ke nyata gitu, Pak. Ke nyata? Iya. Lebih ya, baru pertama kali kan jumpa manusia. Di sana banyak cowok-cowok enggak? Ya banyak dong. Banyak. Sekarang kan jumpa juga dengan cowok. Kira-kira cowok di alam Nurul, golongan bunian sama cowok di alam sini bangsa manusia itu gantengan mana? Kalau namanya Nurul tinggalnya di alam bunian, lebih ganteng ke alam bunian. Iya nyo. Ah masa? Iya loh. Iya nyo. Begitu ya. Ya kita maklumi lah. Ya memang harus kita percaya diri. Apapun posisi dan kondisi kenyataan terkait diri kita, gitu. Ngomong-ngomong, kenal nggak sama Satrio? Mas Satrio. Oh, kenal. Kenalnya? Kenal. Rumah Nurul deket atau enggak sama Mas Satrio ini? Ya nggak terlalu deket sih. Begitu. Mati saudara atau gimana? Enggak ada hubungan saudara sama sekali. Enggak ada. Ah masa? Ya saudara seumat aja. Oh, sama-sama umat Islam. Pernah sekolah enggak, Nurul? Kalau sekolah ya pernah lah, Pak. Artinya menimba ilmu pengetahuan begitulah ya. Bahasa kami sekolah. Pantes lah. Kayaknya pinter ini loh, Nurul. Pinter apanya sih, Pak? Pinter berkomunikasi. Dari kecil memang sudah diajari. Gitu ya. Untuk ngomong yang baik di depan orang tua. Iya, apalagi dikenal bunga desa di sana ya. Enggak lah. Tadi di awal cerita gitu. Kan orang-orang sih. Iya. Namun itu kenyataan, Nurul. Ya bisa jadi. Kok bisa jadi? Bisa juga enggak gitu. Iya. Tergantung yang menilai, Iya. Pak. Kalau Nurul di sana dikenal bunga desa atau kembang desa, kan biasanya identik menurut kami pemikiran bangsa manusia itu kan cantik berarti. Kira-kira Nurul sama Mama Nurul cantikan mana? Dua-dua cantik. Oh iya. Oh pantes lah Bapak kepincut sama Mama ya. Bapak cantik enggak? Bapak ganteng dong. Salah. Oh ganteng ya. Bapak ganteng dong, Pak. Oh begitu. Iya. Nurul.
Sebetulnya menurut Nurul tadi kan cerita kenal sama Mas Satrio. Menurut Nurul Satrio ini gimana sih? Mas Satrio itu Ganteng. seringnya datang ke rumah. Oh, sering datang. Mas Satrio tergolong ganteng atau enggak? Ya biasa-biasa aja. Menurut Nurul biasa-biasa aja. Begitu. Ya mungkin kalau dari tutur bahasa sopan, baik orangnya. Cuman agak ya lebih ke kanak-kanak. Lebih kanak-kanakan. Berarti awet muda itu nanti Nurul. Ya bisa. Iya kan? Apalagi yang bisa diceritakan terkait Satrio? Lebih ya kalau ngobrol itu enggak ya sopan lah. Begitu ya. Perawakannya tinggi. Ya Hitam gitu enggak? enggak Oh enggak. enggak terlalu hitam. Oh enggak terlalu hitam. Ya rambutnya lurus. Lurus. Panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Sepanjang apa itu Nurul? Ya kategori panjang itu ya paling ada seleher gini. Oh gitu. Iya. Hari-hari aktivitas Mas Satrio ini apa? Kadang dia bekerja, kadang yang ngasih job kerja itu bapak. Oh begitu. Ngasih job kerja itu bapak. Kadang kalau nggak ada job kerja dari bapak, cari-cari sendiri. Kerja mocok-mocok lah kita bilang. Begitu ya. Biasanya job yang dikasihkan oleh bapak kepada Satrio ini kerjaan apa sih itu? Kayak bertani gitu. Bertani. Bertani nanam apa di sana? Ya kayak padi, keladi. Gitu. Ya ada kelapa, ubi, Begitu seperti ya. itu. Namun intinya Satrio ini termasuk giat bekerja gitu ya. Iya bisa. Begitu. Nurul Husaini. Berapa bersaudara sih Nurul? Nurul cuma sendiri. Anak tunggal. Oh, berarti apa namanya ya? Ontang-anting. Tahu ontang-anting? Enggak. Oh. Ontang-anting itu apa ya? Ontang-anting apa semata wayang ya? Ya semata wayang bisa juga. Oh gitu ya. Satu-satunya. Iya, itulah yang saya maksudkan itu. Semata wayang Nurul. Wedok pula. Nurul menjadi bunga desa di sana atau kembang desa dan semata wayang, bahagia enggak? Ya bahagia juga sih. Bahagia. Namanya hidup harus dibawa bahagia dong Pak. Iya ya, dinikmati lah gitu ya. Dinikmati, bahagia, ya bahagia dengan cara sendiri. Begitu. Ini ngomong-ngomong, ini kan pas bulan Ramadan. Pertama kali jumpa bareng manusia. Gitu. Ngomong-ngomong, di sana gimana bulan Ramadan cara jalaninya untuk Nurul? Ya kalau untuk Nurul pribadi ya biasa aja sih Pak. Orang Nurul kan nggak bekerja. Puasa. Paling bantuin ibu ya puasa. Puasa ya. Puasanya itu full atau bagaimana? Iya full dong. Full ya. Tapi ada 1 minggu. Oh, 1 minggu ngapain ini? Yang nggak bisa puasa. Kenapa itu Nurul? Malu. Namanya perempuan. Oh begitu ya. Oh iya. Saya harus mengerti lah dengan jawaban seperti itu. Karena memang ya begitulah kondisi perempuan lah begitu ya. Berarti ya sama aja di alam kami bangsa manusia. Iya Nurul. Tadi sebelum kemari kalau boleh dibagi tahu lagi ngapain sih di sana? Oh tadi lagi beres-beres rumah. Bantuin ibu melipati pakaian. Sering ngelamun nggak? Ngelamun apa? Mana tahu lagi menghayalkan pria idaman. Oh nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah ngelamun karena sibuk bantuin ibu. Gitu. Apalagi mau dekat Lebaran. Oh ya. Buat kue. Oh di sana ada Lebaran juga ya? Ya ada dong Pak. Ada, ya? Namanya ada puasa pasti ada Lebaran. Iya. Kalau di sana Lebaran ramenya berapa hari itu Nurul? Ya paling 5-7. 5-7 hari. Iya masih ramai. Gitu. Mulai masuk Lebaran ke-8 sudah mulai agak sepi. Oh Lebaran ke-8 sepi. Biasanya Lebaran pertama, kedua sampai tadi ke-7 itu seperti apa lah yang bisa diceritakan? Ya banyak yang dari luar masuk. Ya jalan-jalan.
Ya gitulah Pak, sampai ya lebaran ke-7. Lebaran ke-7. Hmm. Pernah nggak di suatu ketika ada bangsa manusia yang main ke sana? Ada yang pernah, cuman Nurul nggak tahu. Arti nggak tahu apa cuma denger gitu aja? Cuma denger aja. Denger ada bangsa manusia yang ke sana lah Masuk, begitu. iya. Pernah dengar nggak apa sih tujuannya manusia masuk ke sana? Oh, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Masa iya anaknya tetua kampung? Karena kita perempuan nggak diwajibkan harus mengetahui semua Pak. Itu ya. Namun kira-kira bapak tahu nggak itu ya? Bapak sudah pasti tahu. Gitu ya. Padahal harus pamitan sama bapak lah ya kalau datang ke sana. Pak Wahid itu ganteng nggak? Ganteng dong Pak. Ganteng? Kalau nggak ganteng ibu nggak mau. Oh iya. Kalau nggak ganteng bukan bapaknya Nurul lah ya. Iya. Iya. Tadi kan cerita di awal belum menikah. Kalau boleh dibagi tahu Nurul, apakah punya kriteria idaman terkait nantinya calon pasangan hidup? Sebenarnya kalau kriteria itu nggak ada Pak ya. Nggak ada ya. Semua tergantung Bapak. Oh tergantung bapak. Terpulang Bapak semua. Kalau diterima Bapak dengan baik ya berarti Nurul harus nerima dengan baik. Apa kebiasaan di sana begitu? Iya, kebanyakan. Anak apa tidak dikasih kesempatan guna untuk menentukan putusan? Bukan nggak diberi kesempatan Pak, cuman ada anak ini ya mana pilihan orang tua yang bagus, berarti itu bagus juga untuk anak. Begitu. Namun andai kata Nurul dikasih kebebasan guna untuk menentukan pilihan, bagaimanalah kriterianya? Andai kata ini kan boleh berandai-andai. Kalau berandai-andai sih ya sudah pasti yang ganteng, yang putih, Begitu. yang tinggi, yang banyak uangnya. Iya. Itu ya. Yang pekerja keras, gitu. Bertanggung jawab. Kalau menurut Nurul, jenis Mas itu, menurut kategori yang ganteng atau enggak? Mas Satrio. Bukan Mas itu. Yang mana? Itu depan itu. Menurut Nurul selaku makhluk dari alam bunian melihat manusia itu kategori yang gimana begitu? Apa kategori ganteng di alam bunian sana atau bagaimana? Enggak Pak. Oh enggak. Kok jujur banget loh Nurul? Lebih tua dari Bapak masanya. Oh iya. Oh jadi Bapak Nurul lebih muda dari Mas itu. Oh iya. Izin ya Mas. Iya nggak apa-apa. Seloro canda. Iya. Itu Mas juga karena laki-laki loh. Namun kebetulan beliaunya Mas itu sudah punya pasangan hidup. Iya. Dan jangan sampai naksir loh Nurul. Oh enggak dong. Enggak. Kan bisa milih. Mata dapat melihat. Oh gitu. Iya. Kalau untuk sejenis Satrio, nah, itu termasuk bagian daripada kriteria Nurul atau enggak? Kalau dari tinggi sih masuk kriteria. Cuman ya pekerja kerasnya. Cuman kan kita nggak tahu bertanggung jawab atau tidaknya. Gitu. Lagi-lagi terpulang Bapak sih. Terpulang Bapak. Jadi semua di tangan Bapak lah. Iya. Nurul kan punya tangan, bisa megang. Ya memang betul. Cuman dah kebiasaan di kampung itu seperti itu loh Pak. Iya ya. Iya. Jadi Satrio sering datang ke tempat Nurul. Sering. Kalau boleh dibagi tahu apa sih tujuannya? Dia ngobrol-ngobrol sama Bapak. Oh, sama Nurul nggak pernah? Ya sama Nurul itu jarang. Jarang. Jarang bukan berarti nggak pernah, ya pernah beberapa kali. Cuman itu ngobrolnya waktu ada bapak sama ibu. Begitu. Jadi saat pernah terjadi Satrio ini ngobrol sama Nurul, apa sih yang dibincangkan? Kenapa saya penasaran begini? Apa sih kiranya pemuda-pemudi yang diobrolkan di alam bunian sana begitu? Kalau waktu itu ya ditanya ya apa namanya? Tadi ngapain gitu. Kalau ngobrol berdua itu belum pernah. Belum pernah ya. Pernah nanya atau enggak si Satrio gini? Contohnya Nurul, kapan kepengin menikah begitu atau enggak? Oh enggak pernah. Oh, enggak pernah ya. Menurut Nurul, dengan berulangnya Satrio datang ke rumah Nurul, walaupun ngobrol tadi ada orang tua,
nampaknya menurut Nurul, apakah tidak ada indikasi tanda-tanda Satrio ini agak naruh rasa sama Nurul gitu? Oh, nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Karena asal datang ngobrol, bahas pekerjaan. Itu. Iya. Jadi seperti itu seringnya bahas pekerjaan ya. Saat Satrio dapat job dari bapak, ya, Nurul pernah datang nggak mantau di tempat Satrio kerja atau bagaimana gitu? Iya, pernah sama bapak tadi. Kalau sendiri nggak pernah. Begitu ya. Apa tanggapan Satrio atas Nurul hadir di tempat kerja? Ya, biasanya sih kalau bapak hadir itu, kalau bapak sendiri, kebanyakan sih pekerja biasa aja kerjaannya. Kalau Nurul ikut hadir, mereka lebih rajin gitu. Lebih yang nggak penting dikerjakan. Oh iya, lebih semangat itu, mungkin ya. Iya, bapak sih yang nilai itu, yang bicara waktu itu. Iya, mungkin karena ada mandor cantik gitu mungkin. Iya, mungkin sih. Iya. Nurul, kalau untuk Nurul umurnya tadi kan belum ada 1000. Kalau sama Satrio itu lebih tua mana? Lebih tua Mas Satrio kayaknya. Gitu ya. Makanya Nurul manggilnya Mas gitu ya. Jadi kalau Satrio lebih tua dari Nurul. Buktinya Nurul manggilnya Mas Satrio. Iya. Untuk Satrio pernah nggak manggil Nurul dengan sebutan apa? Ya, manggilnya biasa aja. Gitu. Nurul aja panggilnya. Nurul aja. Gitu ya. Jadi kalau untuk menurut Nurul, Satrio ini kategori yang ya rajin bekerja begitu. Oh ya, rajin bekerja keras lah. Gitu. Paling kalau nganggur itu beberapa hari. Setelah itu ya bekerja lagi. Kerja banyak dong lajang itu ya. Ya bisa jadi. Biasanya kan anak muda yang rajin bekerja itu giat guna untuk mencari pekerjaan, biasanya duitnya banyak. Kalau nggak boros sih. Iya sih, betul. Itu rumah Nurul sama Satrio itu deket atau jauhnya sejauh apa, sedekat apa sih? Iya, nggak bisa dijelasin, Pak. Entah Susah mungkin sih jarak jelasinnya. berapa rumah gitu. Ya kalau jarak berapa rumah ya banyak. Jarak dari rumah. Oh iya ya. Namanya perkampungan. Iya. Tadi bapak lagi ngapain? Tadi bapak lagi duduk di depan. Gitu. Sendiri atau ada? Ya, di ruang tamu maksudnya. Di ruang tamu. Sambil ngopi nggak? Iya, sendiri. Sambil ngopi. Bapak kok tahu sih? Oh, ini kan kita mengilustrasikan kebiasaan orang tua saat di rumah di alam bangsa manusia gitu loh. Kirain bapak memang tahu gitu. Biasanya kan ngopi, kalau nggak ngopi ngeteh, kalau nggak ngeteh biasanya nyusu. Maksudnya itu loh, minum susu gitu loh. Biasanya kadang-kadang ada yang hobinya itu dilengkapi dengan wudud gitu. Iya, merokok ya. Nah, di sana ada nggak? Iya, ada banyak. Ada. Bapak wudud nggak? Iya, bapak ngudut juga. Wudud. Iya. Nurul wudud juga? Enggak dong. Oh enggak. Kan perempuan ngapain ngudut? Mana tahu. Karena ada loh di alam kami bangsa manusia perempuan yang wudud. Kalau di alam kami nggak ada. Nggak ada ya. Oh, ini mungkin jadi ngerti perbedaannya, salah satunya begitu. Ada di alam kami perempuan yang punya kebiasaan wudud. Gitu. Tidak cuma laki-laki di bangsa manusia. Nah, itu. Jadi kan tambah wawasan kan Nurul datang ke alam bangsa manusia. Ada apa Nurul? Nggak ada, Pak. Kayaknya ada yang dipikirkan gitu. Nggak ada. Masa? Nggak ada yang dipikirkan? Nggak ada. Namun pikirannya masih ada kan? Ya masih. Oh masih. Iya. Ini Nurul ngomong-ngomong. Tadi kenapa saya sampai bertanya gimana sih kampung sana tempat Nurul tinggal, dan Nurul cerita belum menikah, cerita Satrio juga yang biasa dipanggil Mas sama Nurul gitu. Dan Satrio menurut Nurul itu dia masih lajang atau sudah menikah? Mas Satrio? Iya, masih lajang. Masih lajang ya. Karena di alam kami bangsa manusia kadang manggil Mas itu belum tentu karena dia masih lajang.
Oh. Karena sudah menikah kadang-kadang mau dipanggil Mas oleh yang lebih muda, kadang-kadang begitu. Iya sih. Jadi andai kata Nurul, kalau kapan-kapan ada kesempatan, ada suratan takdir, saya bisa bertemu sama Bapak Nurul sama Mas itu kan katanya lebih muda, ya kan? Kalau Bapak Nurul, Pak Wahid ini kalau sama saya itu tuaan mana? Ya kurang lebih sama sih. Oh iya, kurang lebih sama ya. Jadi kalau kurang lebih sama itu kalau saya ada waktu kesempatan untuk jumpa, saya panggilnya Mas atau panggil gimana gitu? Ya panggil aja Pak Wahid. Oh gitu ya? Boleh gitu Nurul? Ya nggak apa-apa sih Pak. Mana tahu Kan Nurul. sama-sama bapak-bapak. Oh iya. Gitu ya. Sama-sama bapak-bapak. Nurul sama-sama ibu-ibu juga ya? Enggak dong. Cuma calon. Belum tahu calonnya siapa, masih jauh. Masih jauh. Kok betah kali menyendiri begitu loh. Ya gimana, kayaknya ya orang tua juga sih Pak Gitu. penyebabnya. Ya kalau nanti Nurul tinggal nikah, orang tua gimana? Kayak ibu yang bantuin siapa? Gitu. Tapi untuk Nurul sendiri sebetulnya sudah ada rasa kepingin berumah tangga atau belum? Belum. Masih menikmati masa-masa remaja, gadis. Itu ya. Rata-rata gadis di alam dunian sana itu menikah di umur berapa sih Nurul? Ya nggak tentu sih Pak. Umumnya lah. Ya umumnya ya 500 sudah nikah. Udah nikah. Oh, Nurul di atas 500 atau di bawah 500? Di atas 500. Gitu. Di atas 500, di bawah 1000. Begitu. Oh. Jujur apa Nurul? Kan Bapak bisa menilai sih. Iya nya. Nurul umurnya di bawah 1000, di atas 500, belum kepingin menikah. Belum. Nanti bunganya layu itu loh. Nggak apa-apa. Bunga kembang itu loh. Iya Pak. Ya intinya ya kayaknya harus berbakti ke orang tua dulu lah. Begitu ya. Apalagi anak tunggal ya. Apa nggak ada kepingin punya adik gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pernah usul sama Pak Wahid? Nggak pernah, kan nggak ada rasa mau pengen punya adik. Pada tahu. Ngapain apa kan, maksudnya kalau nggak kepengen punya adik kok ngomong mau pengen punya adik. Ya mana tahu gini loh, iseng-iseng pernah canda-canda, andai kata lah Pak aku punya adik gitu kan. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nanti takut suruh ngomong. Enggak. Andai kata punya mau ngomong. Ya mau sih. Mau ya. Mau tak mau jadinya. Ya mau harus. Dicewer ya adiknya. Nurul Husaini, anaknya Pak Wahid, putrinya Bu Wahid gitu ya. Saya panggil Bu Wahid aja lah sama mamanya Nurul. Nggak apa-apa. Tadi kan Satrio masih lajang dan rajin bekerja, mengenai tanggung jawab atau enggaknya belum tahu. Iya. Namun gini, dengan seringnya main ke tempat Nurul, si Satrio, andai kata Nurul ternyata ada udang di balik peyek, itu gimana Nurul? Maksudnya gimana sih Pak? Ya mungkin ada udang di balik batu, ternyata dia ada menaruh rasa sama Nurul, itu gimana? Oh iya, itu tadi yang Nurul bilangnya kembali ke Bapak, kalau Bapak ngizinin ya nggak apa-apa gitu. Begitu ya. Kalau Bapak ngizinin, catatan. Ya. Namun kalau untuk Nurul dikasih lagi-lagi, andai kata dikasih kebebasan, udah putusan terserah Nurulnya gimana? Ya dipikir-pikir dulu. Oh, dipikir-pikir dulu. Alasan mikir-pikir itu apa? Ya mikir untuk kedepannya Pak, karena kan berumah tangga ini nggak cukup 1-2 hari. Harus panjang pikirannya. Namun lebih spesifik, termasuk kalau boleh dibagi tahu, Satrio ini termasuk kategori tipikal pribadi Nurul atau tidak? Kalau tipikal pribadi enggak. Tipikal pada umumnya iya. Oh iya. Berarti di sana itu ada yang lebih oke daripada Satrio gitu? Ya banyak sih Pak. Banyak ya.
Apa rata-rata di sana anak gadis itu mengikuti apa putusan orang tuanya? Iya. Apa termasuk Nurul kategori yang ya mungkin kalau bahasa kami dipingit itu bukan? Gimana maksudnya, Pak? Nurul kan anak perempuan, anak gadis, apa-apa orang tua lah yang memutuskan. Apa kategori yang dipingit gitu atau bukan? Dipingit itu maksudnya? Dipingit ini ada beberapa kategori. Ada yang dia memang dibatasi ruang dan geraknya, tidak boleh terlalu lasak atau terlalu liar, main ke sana kemari. Iya, benar-benar. Iya ya. Ya, mudah-mudahan terus bisa berbakti kepada orang tua. Iya. Karena apapun ceritanya, adanya kita itu kan karena adanya orang tua. Iya, benar, Pak. Iya. Saya panggil Mbak atau Nurul aja ya? Nurul aja, ngapain panggil Mbak? Gitu ya. Nah, kira-kira Nurul sama saya tuaan siapa? Iya. Kan umur bapak sama dengan bapak saya, masa saya lebih tua dari bapak? Oh iya. Jadi Pak Wahid. Kan kesimpulannya berarti bapak bilang saya lebih tua dari bapak Wahid. Kan nggak mungkin. Ya sebetulnya nggak serta-merta ke situ sih. Oh iya. Sambil menguji juga kecerdasan Nurul, arahnya ke situ. Oh, namanya Bunga Desa, ikon di Kampung Bunian itu. Biar saya sedikit tadilah main tebak-tebakan. Iya. Suka bapak tebak-tebak. Iyalah. Sedikit itu. Jadi seperti itu ya. Artinya Nurul belum pernah ada pihak lawan jenis yang mencoba guna untuk penjajakan, ngelamar atau mencoba PDKT begitu. Oh iya, belum ada lah, Pak. Belum Untuk ada. saat ini ya dari dulu lah. Sampai sekarang itu belum ada yang berani atau gimana gitu, nggak ngerti lah. Yang bertamu ke rumah tuh banyak. Oh gitu. Nggak masa trio aja. Artinya tempat Nurul itu bebas, siapa saja boleh datang. Iya. Gitu ya. Apalagi Nggak harus kayak harus kalangan tertentu ya, atau enggak ya. Kalau macam saya sesekali dolan ke sana boleh itu. Boleh. Kira-kira mau ngapain ya? Ya nggak tahu. Mau tengok Nurul lah kayaknya di rumah sana. Ngapain dulu ditengok-tengok, kan di sini udah ditengok. Kan beda. Nengok di sini sama nengok di sana. Oh iya. Tadi gini Nurul bisa menyimpulkan bahwasannya saya kurang lebih imbang sama Pak Wahid. Tapi Nurul masih tertutup penglihatannya. Ya kan terlihat jelas kok, Pak. Terlihat jelas ya. Iya, walaupun matanya tertutup tapi nampak. Oh iya. Bisa menilai. Bisa menilai. Nilai berapa itu kira-kira Nurul? Nilai apanya, Pak? Ya nilai itu kan antara 1 sampai sekian gitu loh. Oh, kalau dari apanya ya sama aja sih kayak bapak kan. Gitu ya, sama ya. Jadi bapak menurut Nurul, Pak Wahid ini itu nilai berapa? Ya kalau bapak kan nilai 8. Oh nilai 8. Jadi saya 8 juga. Ya kurang lebih. Bukan apa Nurul? Udah lah, nggak usah lah. Nggak usah. Malu-malu kepingin gitu ya? Ya malu-malu kepinginnya enggak. Enggak. Iya. Jadi tahu sedikit banyaknya bagaimana sih kehidupan di alam Bunian sana, terkhusus di Kampung Bunian tempat Nurul tinggal. Begitu. Itu Nurul ketua kampung itu Pak Wahid yang tertinggi atau masih ada yang lebih tinggi lagi Ya posisinya? kalau di kampung bapak yang tertinggi, Pak. Gitu ya. Jabatannya apakah ada namanya begitu? Oh, enggak. Nggak ada. Mana tahu apa begitu namanya? Oh, enggak ada. Nggak ada ya. Nggak dispesialkan gitu harus siapa namanya, enggak. Nggak ada ya. Berarti beda sama di alam kami bangsa manusia. Iya. Nurul, Iya, Pak. sedikit tadi mengilas balik. Nurul pernah mendengar ada bangsa manusia yang pernah masuk ke sana. Tapi kabar-kabar yang Nurul dengar, mana tahu pernah mendengar juga. Itu masuk ke sana bangsa manusia unsur sengaja atau tersesat atau nyasar begitu? Kalau itu sih ada yang memang sengaja diundang. Ada yang nggak sengaja masuk pernah. Begitu ya. Tapi Nurul belum pernah sekalipun jumpa dengan manusia Belum. di sana ya. Karena kalau ada manusia datang, kita anak-anak perempuan, anak-anak gadis gitu kan, Pak, disimpan gitu di rumah, ya nggak dikeluarin gitu. Alasan yang logika apa itu Nurul? Nggak tahu, Pak. Gitu ya. Apa mungkin takut dilihat oleh si manusia yang ke sana,
atau takut ditaksir sama manusia yang kesana Nggak gitu? ngerti kalau masalah ngerti itu. ya. Bapak lah asal ada jumpa manusia gitu kan datang, Mm-mm. yang memang diundang atau memang kadang ada yang tersesat datang gitu kan. Ya bapak lah yang apa sebagai ketua di kampung kan, Begitu yang ya. dituakan. Apakah betul Nurul cerita Satrio? Karena Satrio pernah saya panggil kemari. Iya. Pak Wahid atau bapaknya Nurul itu di sana termasuk yang paling kaya gitu. Ya enggak juga lah. Yang betul. Iya loh Pak. Iya. Jadi kalau nggak yang terkaya tapi Tuan Takur begitu ya. Ya, Kalau bahasa kami manusia begitu. ya bisa jadilah. Gitu. Seneng jadi anak orang kaya gitu Nurul. Ya biasa aja sih Pak. Biasa aja. Nggak ada yang ya di apa sih perlu dibanggakan, harta kok dibangga-banggakan. Gitu. Tapi ya kadang-kadang ada juga sih karena penyebab harta terasa besar dirinya begitu. Oh, kalau Nurul pribadi enggak. Nggak begitu ya. Iya. Kampung Bunian. Seperti apa sih ya kayaknya gambarannya ya? Ya datang aja lah Pak. Oh iya. Mm-mm. Kalau datang saya boleh ke rumah Nurul? Boleh. Boleh. Nanti Kira-kira tanya Bapak aja. Oh ya, kira-kira kalau saya datang ke sana, kan sebelumnya itu kalau ada bangsa manusia ke sana, anak-anak gadis perempuan nggak boleh jumpa. Mm-mm. Kalau saya datang ke sana boleh jumpa nggak sama Nurul? Ya tergantung Bapak juga izinnya. Iya, Mm-mm. laki-laki tergantung bapak ya. Gitu. Yalah, saya tidak janji. Ini Iya, hanya ya apa-apa. mungkin cerita-cerita. Iya. Karena takdir ke depan kan tak ada yang tahu. Mm-mm. Siapa tahu takdir Nurul berjodoh sama Satrio atau berjodoh sama yang lain tak tahu juga. Iya nggak tahu betul. Gitu ya. Jadi yang terjadi itu yang terbaik sebetulnya kan. Iya kan Nurul? Iya betul. Nurul selaku anak gadis, anak tunggal, bunga desa alias kembang kampung, punya cita-cita yang belum kesampaian atau enggak? Cita-cita itu pengen belajar sih Pak. Pengen belajar itu kayak ke luar negeri. Gitu. Nah, jumpa Nurul itu kepengen pandai berbahasa asing. Gitu. Cuman Bapak nggak ngasih. Enggak ngasih. Pengen belajar sampai ke luar negeri ya. Arti keluar negeri dalam definisi Nurul itu keluar negeri yang bagaimana? Ya luar dari kampung gitu, luar dari negeri ini gitu. Gitu ya. Masuk ke negeri orang lain gitu. Ini pun sekarang keluar negeri. Enggak dong Pak, kan masih satu negara juga. Iya, tapi negara manusia. Iya, maksudnya keluar kampung doang. Gitu ya. Jadi gini, kepingin belajar bahasa asing. Pertanyaannya begini, sekarang ngobrol sama saya pakai bahasa seperti ini Nurul. Kalau untuk di kampung Nurul hari-hari bahasanya gimana sih? Ya bahasa ya biasa gitu ya kayak gini juga. Kayak gini juga ya. Pernah ke pasar nggak di sana Nurul? Kalau ke pasar sama ibu pernah. Oh, panggilnya ibu, bukan mama ya? Bukan. Oh, jadi buah, itu kan mak Wahid ya. Kalau di pasar sana rame Nurul. Ya kalau namanya pasar ya rame dong Pak. Gitu ya. Pertanyaan Nggak ada sepinya. Iya, ada banyak pedagang. Itu ya. Namanya pasar ya. Mm-mm. Ada toko emas nggak di sana Nurul? Toko emas ada. Ada ya. Ada. Emasnya warna apa di sana? Ya warna kuning dong Pak. Gitu. Yang warna Ya, warna putih, emas gitu. Emas warna putih ada nggak? Nggak pernah lihat. nggak pernah lihat ya. Gitu. Iya. Itu emas yang dijual di toko emas di pasar Alam Bunian itu jenis emas gimana sih Nurul? Nggak ngerti Pak. Yang setahu kita ya emas gitu. Gitu. Entah bentuknya perhiasan atau mungkin blondo-blondo kayak Iya ya paso perhiasan gitu. kayak kalung. Oh, perhiasan. Iya gelar. Gitu ya. Ya apa sih? Gelang kaki gitu. Gitu. Anting. Pikir saya mana tahu entah jenisnya dia bongkahan-bongkahan macam batu atau serpihan macam pasir begitu. Oh, enggak. Atau kotak-kotak macam apa gitu loh. Ya perhiasan sih. Perhiasan ya. Warnanya kuning ya. Iya. Yang putih tak pernah. Nggak pernah tahu kan. Nurul pernah pakai. Ya namanya Anak orang kaya. iya pernah dong. Iya. Banyak lah masnya ya.
Enggak, cuma ada. Iya lah ya. Jadi kalau jalan seperti toko mas berjalan gitu ya. Ya enggak sih Pak. Enggak. Kadang-kadang itu ya kalau pakai emas itu di rumah aja. Kadang di keluar itu nggak dikasih bapak, kita pakai emas. Oh begitu. Iya. Artinya apakah Nurul di kampung sana jarang ngobrol dengan lawan jenis? Iya jarang sih. Jarang ya. Ini andai kata Nurul. Sekarang kan Nurul ngobrol bareng saya. Lawan jenis, apakah nggak kena marah bapak? Ya nggak tahu sih. Nanti pulangnya kayak mana? Gitu. Yang ngomong aja lah. Tadi ada undangan ke alam bangsa manusia, jumpa manusia yang imbang-imbang sama bapak. Iya, gitu. ini terbalik sebenarnya Pak. Seharusnya gitu? bapaknya dulu dipanggil baru iya? anaknya. Bukan anaknya dulu baru bapak. Kalau bapaknya nggak begitu penasaran saya Nur. Oh iya. Jadi sama anak gadisnya ini yang penasaran. Iya, Itulah. seharusnya kan ya gitu sih, tapi ya udahlah. Nanti selanjutnya lah. Iya. Jadi kalau ngundang, saya biasa ngundang yang muda dulu. Sesekali ngundang yang tua dulu. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak kena marah lah ya. Nanti kapan-kapan kuundang kemari bapak. Ya udah nggak apa-apa sih. Iya kan? Boleh kan? Iya boleh. Nurul selaku anak nggak keberatan kan? Ya enggak dong. Enggak ya. Sedikit di penghujung Nurul. Makanan kesukaan Nurul apa sih? Makanan kesukaan tuh coklat. Coklat. Pantas manis lah. Iya. Enggak dong, biasa aja. Iya. Iya Nurul. Oke lah, karena sudah sampai di penghujung, makanan yang manis sehingga bikin manis dan bikin happy. Kayaknya sementara obrolan pertemuan kita sudahi dulu. Iya nggak apa-apa. Lain kesempatan kita boleh berjumpa balik. Salam untuk bapak dan ibu. Nanti disampaikan. Iya, salam juga sama Mas Satrio. Mana tahu Iya. jumpa kapan-kapan. Iya. Bisa pulang sendiri kan? Apa dipulangkan? Dipulangkan ya. Oke, di penghujung Nurul mohon maaf, mana tahu ada obrolan yang terasa kurang berkenan di perasaan Nurul. Saya mohon pangapunten, mohon izin. Tidak apa-apa. Iya, sekarang Nurul akan saya bantu kembalikan ke rumah sana. Di penghujung doa dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo siap. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.